Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di Jagat Lelembut. Tentunya masih bersama saya Bobby yang akan menceritakan kisah horor dan kisah mistis. Apa kabar teman-teman semua? Semoga kalian dalam keadaan sehat selalu, panjang umur, bahagia selalu, dan sukses selalu. Pada kesempatan kali ini saya akan menceritakan kisah horor yang berjudul Borok. Cerita ini ditulis oleh Uswatun. Buat teman-teman yang ingin membaca langsung ceritanya, nanti linknya akan saya sediakan di kolom deskripsi. Dan buat teman-teman yang baru bergabung di channel ini, silahkan klik tombol subscribe dan tombol loncengnya, agar kalian tidak ketinggalan cerita terbaru dari kami. Dan tidak usah lama-lama, kita langsung saja menuju ke ceritanya. Sudah sebulan sejak kejadian itu, aku mengalami sebuah tragedi yang dimana akan aku ingat seumur hidup. Namaku Ayu. Aku bekerja sebagai gadis malam di pinggiran kota. Tidak ada yang memaksa aku untuk menggeluti semua itu. Aku merasa jika aku menjadi kupu-kupu malam, akan merasa lebih lega dan puas. Entah ini perbuatan siapa, dan mungkin atau ini karmaku. Dari ujung kaki sampai wajahku, timbul sebuah bintik kecil, namun sangat rapat. Ketika digaruk, maka akan mengeluarkan cairan kental dan berbau. Ada banyak sekali ulat kecil yang tinggal di tengah lubang borok itu, dan rasanya selalu gatal dan perih. Borok itu persis seperti sarang madu, namun lubangnya itu lebih bulat dan kecil. Cerita ini baru dimulai. Beginilah ceritanya. Aku mulai pasrah jika aku mati dalam keadaan sendirian seperti ini. Karena kedua orang tuaku tidak mau menerima aku lagi. Karena penyakit ini aku dapati dari salah satu pelangganku di pinggiran kota. "Berapa sewa kamu untuk 1 jam?" ucap pria itu ketika mengechat aku lewat aplikasi khusus berwarna hijau. Aku pun membalasnya, 1 juta untuk pelayanan khusus. Ketika dia sudah membooking kamar penginapan, ketika pria bernama Bambang itu membuka bajunya, aku melihat di bagian bawah pusarnya itu ada beberapa, bahkan ada ratusan lubang kecil nan rapat itu menempel. Tapi aku sudah terlanjur mengambil uangnya. Apalah daya ketika waktunya aku melakukan pekerjaanku. Walau ada bau seperti bau nanah di bawah pusarnya itu, tapi aku tetap harus sampai selesai. Setelah beberapa saat, pria yang bernama Bambang itu mengeluarkan beberapa lembar uang berwarna merah, bergambarkan presiden pertama Indonesia itu, lalu menaruhnya di kasur. "Ini untuk tip," ucapnya begitu, lalu dia pergi. Lalu aku mengambilnya dan bersiap-siap untuk pulang ke kosanku. Ketika dalam perjalanan, aku pun membuka HP-ku dan melihat sosial media. Dan ada salah satu teman FB-ku memosting sebuah status, "Rip for me, friend Bambang." Hah? Bukannya nama pria yang aku temui tadi Bambang juga? Aku berucap dalam hati ketika aku melihat foto jenazahnya. Astaga. Aku segera membanting HP-ku ke samping. Lalu siapa yang membookingku tadi? Apa dia orang yang mirip saja? Atau jangan-jangan dia hantu? Tapi kenapa wajah dan namanya sama? Setelah pulang ke kosanku, entah kenapa aku mencium aroma busuk bercampur nanah di depan pintu kosku. Baunya sama persis dengan bau pelangganku tadi. Aku menjadi merinding sambil menggosok kedua tanganku yang tiba-tiba merinding. Ketika selesai mandi dan siap-siap tidur, bau itu kembali menyeruak di dalam indera penciumanku. Bau itu begitu menyengat, sehingga selera makanku langsung hilang. Aku tidak mampu menahan rasa mualku. Aku langsung muntah, dan alangkah terkejutnya aku ketika melihat isi muntahan itu. Belatung. Ada banyak belatung di dalam muntahanku.
Aku semakin panik dan takut. Ketika aku cepat-cepat membasuh diri di kamar mandi, tiba-tiba darah segar mengalir dari vaginaku. Cukup banyak, hingga seperti orang menstruasi. Bukannya 1 minggu yang lalu aku baru saja datang bulan? Aku berucap dengan penuh tanda tanya. Lalu ini darah apa? Keesokan harinya, aku periksa ke dokter khusus. Dan dokter bilang, jalan lahirku sedang iritasi dan tidak dianjurkan untuk berhubungan untuk beberapa minggu. Tapi jadwalku malam nanti, dan aku sudah terlanjur menerima uang transferannya. Ketika sampai di kosan, setelah periksa, aku langsung ke rumah, lalu ke kamar mandi. Dan aneh, darahnya tidak lagi keluar dan tidak sakit sama sekali. Syukurlah. Jadi malam ini aku akan bersenang-senang lagi, Ucapku sambil tersenyum. Ini temanku. Aku dan dia akan membookingmu bersama-sama. Apakah kamu bisa? Isi pesan teks dari aplikasi hijau. Aku pun membalasnya. Tidak apa-apa. Aku sudah sering menerima tawaran seperti itu. Aku juga menyukai gaya itu. Oke, kita bertemu di hotel ya. Oke. Di dalam kamar mandi hotel yang sudah mereka pesan, aku sedang merias kembali wajah dan menggosok alat sesuatu di kemaluanku agar kesat dan wangi. Tapi tiba-tiba, aku melihat ada bintik-bintik yang aku lihat di tubuh Bambang kemarin di bawah pusarku. Aduh, gimana ini? Aku berucap sambil menggigit jari. Bagaimana jika bintik ini mengeluarkan bau busuk juga? Tak, 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 tak. Sayang, apakah kamu sudah siap? Ucap kedua pelangganku itu, dan aku pun langsung menyautinya. Iya, sebentar lagi sayang. Ucapku dari dalam kamar mandi. Untung aku membawa stocking berwarna kulit. Aku pun berganti pakaian dengan itu saja. Parfum mahal pun tak lupa aku semprotkan agar bau nanahnya itu tertutupi. Setelah beberapa waktu lamanya, akhirnya kenikmatan bersama itu tuntas dan mereka berdua tidak merasakan aroma nanah dari bawah pusarku. Untunglah mereka hanya merobek stockingku saja dan tidak melepaskannya. Aku masih di dalam kamar hotel. Rupanya aku tertidur. Mungkin karena pertempuran tadi terlalu menguras tenagaku. Ketika aku terbangun, aku merasakan sesuatu yang lembab di bawah bokongku. Ketika aku cek, itu adalah darah hitam. Astaga, kenapa lagi ini? Aromanya semakin bau busuk. Aku kembali ke kamar mandi, dan apa yang aku lihat? Bintik itu semakin membanyak dan mengeluarkan lendir. Tak lupa alat kelaminku mengeluarkan darah yang berwarna hitam pekat. Apa yang terjadi padaku? Aku panik. Aku segera mandi dan menggosok area bintik itu dengan sabun antibakteri. Namun semakin aku membersihkannya, semakin perih rasanya. Ketika sedang menggosok bintik yang bertambah banyak itu, aku terkejut karena ada sebuah ketukan dari luar. Siapa itu? Tapi aku masih tidak mau menghiraukan ketukan itu. Aku masih panik pada bintik yang berlubang di tengahnya dan semakin memerah akibat aku gosok terlalu kuat. Aku merasakan panas serta gatal pada area vitalku. Gatal yang teramat sangat. Aku pun menggaruknya tanpa berpikir panjang. Alhasil area vitalku penuh dengan bekas kukuku yang panjang. Aku terlalu lemah sekarang. Akhirnya aku putuskan untuk menginap di sini saja, walau di ranjang itu masih banyak darah hitam yang berbau. Ngantukku sangat tidak bisa aku kontrol, alhasil aku tertidur di lantai. Dalam kantuk yang membuat aku tidak berdaya itu, mataku masih belum sepenuhnya tertutup, dan pendengaranku masih belum hilang. Tiba-tiba aku melihat darah yang menghitam di spray itu, mulai menyatu dan terangkat dari kain, lalu menggumpal. Darah itu kemudian menjelma menjadi sosok pria yang terlihat seperti Bambang. Hai sayang, puaskan hasratku malam ini. Ucap sosok Bambang itu sambil menyeringai ke arahku. Aku yang tidak berdaya itu hanya pasrah. Tubuhmu memang indah.
kau gunakan untuk memuaskan banyak pria. Ucapnya lagi, walaupun dia sambil merabah dan menciumku dengan membabi buta. Entah kenapa tubuhku seolah mati, sedikit pun aku tidak bisa bergerak. Ciuman Bambang itu membuat aku foreplay kembali. Entah apa yang terjadi pada aku. Bukannya aku takut, tapi aku malah menikmati sentuhan demi sentuhan dari Bambang. Ketika sedang menikmati aktivitas yang memabukkan itu, aku melihat ke arah Bambang yang mengeluarkan suara khas itu. Namun, itu bukanlah Bambang lagi, melainkan sosok hitam berbulu dan bermata merah menyala. Ada apa, sayang? Ucap makhluk itu yang kembali menjadi sosok Bambang lagi. Mulut ini tidak mampu berbicara, hanya bisa mendesah saja, karena setiap aku ingin sadar, dia kembali membuat aku lemah tidak berdaya karena sentuhannya. Setelah kurang lebih 1 jam, aku tiba-tiba terbangun. Apa aku cuma mimpi? Ternyata, aku hanya sendirian di dalam kamar ini. Bahkan darah hitam pun sudah mengering di spray putih itu. Pagi sudah terlihat, aku pun segera memesan taksi untuk pulang. Dalam perjalanan, aku tidak sengaja melihat mata sopir taksi itu dari kaca depan di atas kepalanya. Dia terlihat seperti menatapku penuh keheranan. Apa yang terjadi? Setelah sampai di jalan gang, ada banyak warga yang membeli sayuran di tukang sayur keliling. Ketika aku ingin menyapa mereka, terlihat mereka seperti menghindariku. Aku pun tidak jadi menyapa mereka. Padahal aku tidak pernah ketahuan untuk menjadi kupu-kupu malam. Tapi kenapa mereka seperti itu padaku? Apa ada yang memberitahukan mereka tentang pekerjaanku? Tapi siapa? Aku pun lewat saja di hadapan mereka. Namun ketika aku lewat, mereka seperti menutup hidung. Dan ada pula yang mual di hadapanku. Kenapa kalian menutup hidung? Kamu habis dari mana sih, Yuk? Kok bau busuk gitu? Aku habis kerja, Bu. Lembur, makanya belum mandi. Mungkin yang bau busuk itu ibu. Jawabku sambil menunjuk ke arah ibu-ibu itu yang mengatai aku bau busuk tadi. Siapa yang tidak marah ketika diperlakukan di depan umum seperti itu? Ketika aku membuka pintu kosanku, bau busuk itu kembali menyeruak ke hidungku. Aku pun muntah di tempat. Kenapa bau busuk sekali di area ini? Pasti ada bangkai hewan di sekitar sini. Mata para ibu-ibu itu sambil menatap aneh ke arahku. Biarkan saja mereka. Mungkin mereka iri denganku yang punya wajah dan tubuh indah seperti ini. Mereka kan tidak mampu membeli skincare mahal seperti aku. Aku segera mandi dan ketika aku membuka celana dalamku, darah hitam itu keluar lagi, serta di sekitaran pahaku tumbuh bentol hitam yang sangat banyak dan rapat, seperti kulit nangka. Setelah mandi, aku pun berencana untuk kembali ke dokter langgananku. Gimana, Dok? Apa yang terjadi denganku? Sepertinya ibu ini mengidap alergi yang serius. Alergi, Dok? Alergi apa? Kok bisa sih? Nanti setelah saya minta sampel sama ibu, kami akan tes di laboratorium. Kalau sudah hasilnya keluar, nanti saya kabarkan ya. Oh iya, Dok. Baik ya, Dok. Terima kasih. Setelah itu, aku pun menerima beberapa tulisan yang tidak jelas dari dokter itu. Dan aku pun segera menyerahkan tulisan itu kepada suster di ujung klinik. Namun anehnya, ketika aku menyerahkan tulisan itu, wajah suster itu nampak terkejut. Kira-kira apa yang difikirkan suster itu sampai segitunya menatapku? Terserahlah. Karena alergi ini, aku jadi menonaktifkan aplikasi hijau berlogo khusus itu untuk sementara waktu. Aku jadi tidak dapat uang dulu lah untuk beberapa minggu. Untunglah uang di rekeningku mencapai 6 digit. Biarlah, aku akan berlibur saja di kota. Ucapku sambil melihat pantai nan indah yang paling diminati turis mancanegara itu. Aku tidak menghiraukan ucapan dokter yang melarangku untuk berinteraksi dengan orang dulu. Karena dokter takut alergi itu bisa menyebar.
Cukup dengan memakai parfum mahal dan baju tebal saja, pasti bau nanah di bentol hitam yang makin menambah itu akan berkurang. Itu pikirku. Tapi ketika aku ingin memesan tiket untuk pergi ke kota, ada nomor telepon tanpa nama yang menelponku. Mengganggu saja. Namun ketika aku menutup telepon itu, tanpa sengaja terangkat sendirinya. Dalam sambungan telepon itu terdengar suara. Kau tidak bisa jauh dariku, Ayu. Kau akan tetap jadi pemuas hasratku. Ucapnya dengan suara bariton. Hei, siapa kamu bangsat? Ucapku sambil menahan emosi. Namun sambungan telepon itu tiba-tiba terputus. Siapa kamu? Siapa pria bangsat? Bangsat. Siapa sih pria ini? Aku tidak peduli. Lebih baik aku siap-siap untuk berjalan-jalan. Di dalam mobil taksi, kenapa sopir itu selalu menatapku? Mungkin karena aku cantik, ucapku dalam hati. Tapi tiba-tiba di tengah jalan, sopir taksi itu menghentikan mobilnya dan berbicara. Maaf, Mbak. Saya minta maaf. Sebaiknya Mbak cari taksi lain saja ya. Pak, saya udah pesan ya. Bapak nggak bisa seenaknya gitu dong, nurunin aku di tengah jalan kayak gini. Saya akan kembalikan uang, Mbak. Sekali lagi saya minta maaf, Mbak. Lalu aku pun keluar dari mobil. Terlihat wajah sopir itu seperti menahan mual. Aku pun segera memesan taksi lain dan menunggu beberapa menit di pinggir jalan. Duh, lapar nih. Itu, untung ada orang jualan cimol. Mang, cimolnya 10.000 ya? Aku sambil mendekat, namun bukannya senang. Malah penjual cimolnya menatapku sambil menutup hidung. Maaf, Mbak. Cimolnya udah dipesan. Kenapa aku sial ya hari ini? Keluhku sambil menghentakkan kaki ke tanah. Ketika sedang kesal, terdengar suara panggilan telepon dari tasku. Nomor itu, nomor yang tidak diketahui, tapi aku tetap mengangkatnya. Halo, siapa ya? Jika kamu mau menyembuhkan penyakitmu, datangi aku. Jawab suara bariton dari telepon itu. Aku terdiam sejenak. Siapa dia? Kenapa dia tahu kalau aku punya penyakit koreng? Baiklah, aku akan mendatangi tempatmu. Aku pun batal untuk jalan-jalan dan menginap di hotel. Tak lama sebuah alamat masuk. Dalam pesan itu tertulis, jangan ajak siapapun. Oh, baiklah. Tepat jam 7 malam, aku menuju alamat yang diberikan. Dan anehnya, alamat itu berada di tempat yang sangat janggal. Di tengah kuburan tua. Tapi biarlah, mungkin saja dia bisa menyembuhkan penyakitku. Sambil bersemangat, ketika di tengah kuburan tua itu, aku tidak melihat siapapun atau apapun di sana. Hanya jajaran nisan lusuh dan besar saja. Namun ketika aku ingin pergi, ada suara yang memanggil nama asliku. Ayundira Putri. Suara itu sangat lantang hingga burung-burung di sekitar terbang karena kaget. Siapa kamu? Kenapa kamu tahu nama asliku? Tidak penting. Tidak penting siapa aku. Yang penting, aku harus memberitahukanmu sesuatu. Apa itu? Kau disukai oleh iblis yang mengambil wujud orang yang sudah meninggal. Hah? Apakah itu benar? Lalu aku teringat dulu almarhum Bambang punya penyakit yang sama denganku. Pasti dialah yang membuat aku seperti ini. Katakan, bagaimana aku bisa sembuh dari penyakit ini? Kau harus berhenti dari pekerjaanmu dan kembali bersama keluargamu. Aku terdiam. Jika aku kembali ke rumah, maka aku akan kembali dipermalukan oleh keluargaku sendiri. Dan jika aku berhenti dari pekerjaanku, bagaimana aku bisa bersenang-senang dan menghasilkan uang? Aku ingin sembuh, tapi aku tidak mungkin kembali dan berhenti bekerja seperti ini. Maafkan aku. Itu adalah jalan satu-satunya yang bisa menyembuhkanmu.
ucap pria berbadan tegap dan berbaju hitam itu. Tapi ketika aku ingin mendekatinya, tiba-tiba angin kencang dan berkabut. Lalu pria itu menghilang begitu saja. Aku kembali dengan keadaan bingung, tapi aku harus sembuh dan kembali menjadi kupu-kupu malam. Di dalam kos-kosanku, dalam lamunan aku berpikir keras, bagaimana caranya agar aku bisa sembuh. Tidak lama kemudian, terlintas di hatiku untuk menemui dukun. Iya, dukun, pasti dia bisa menyembuhkanku. Ketika hendak tidur, aku mencium bau pandan. Loh, dari mana bau ini berasal? Setelah itu dan terjadi lagi. Tubuhku tiba-tiba tidak bisa bergerak dan mulutku tidak bisa berbicara. Lalu sosok hitam keluar dari sudut kamar. Aku kembali lagi, sayangku. Ucap suara menyeramkan dari arah sudut. Ternyata sosok itu sama seperti yang aku lihat di hotel tempo hari. Lihatlah, kau begitu cantik dan mempesona, hingga aku tidak bisa menahan hasratku kepadamu. Mataku tidak terpejam kalau wajahnya tiba-tiba berubah menjadi sosok tampan. Jika wujudku seperti ini, kau tidak akan takut, bukan? Aku terdiam, tidak mampu berkata apa-apa lagi. Tubuhku dikecupnya dan dibelainya, kecupan dari ujung kaki hingga bibirku. Dan bodohnya aku tidak merasakan takut lagi, melainkan menikmati sentuhan mesra dari pria itu. Bibirmu begitu manis, aroma tubuhmu begitu wangi. Godanya padaku, aku tidak tahan lagi. Entah apa yang terjadi, tubuh ini seperti bergerak dan menerima sentuhan itu. Ketika dia melihat bentol yang berada di selakanganku, bukannya dia jijik, tapi seperti melihat makanan lezat. Matanya melotot dan segera menjilati area itu. Hentikan, berhentilah, berhenti. Ucapku sambil mencengkram erat rambutnya, dan anehnya, setiap area yang dijilatnya, bentol yang memborok dan sangat rapat itu menghilang seketika. Aku pun terkejut, lalu tidak sadarkan diri oleh buayannya. Hingga malam itu menjadi malam yang sangat panjang bagiku. Teruskan, lanjutkan. Entah apa yang terjadi padaku. Hentakan demi hentakan, sentuhan demi sentuhan, membuat aku semakin menggila. Tepat jam 2 malam, akhirnya aktivitas kami berdua dengan pria yang tidak tahu dari mana itu, bahkan namanya pun aku tidak tahu, kita sedang berpelukan mesra. Kalau boleh tahu, namamu siapa? Namaku Bambang, Dimas, bahkan Wahyu pun bisa. Apa maksudmu? Aku tidak mengerti. Aku bukan manusia ataupun iblis, tapi aku jin. Jawabnya dengan sorot mata yang menghanyutkan. Bahkan kata-kata dan suaranya yang sangat dalam itu membuat seluruh tubuhku terangsang kembali. Ketika mata kami berdua saling menatap, ternyata pupil matanya begitu besar. Di dalam sana aku bisa melihat wajahku. Tapi kenapa wajahku banyak bintik yang membulat rapat? Lalu aku pun bergegas menuju cermin. Tapi ketika aku bercermin, aku lihat wajahku makin cantik dan mulus. Sangat aneh. Apa itu hanya bayanganku saja? Saat aku dan pria yang aku sebut Bayu itu saling bermadu kasih untuk kedua kalinya. Tapi tiba-tiba hawa di kamar jadi sangat aneh. Bahkan udara di sekitarku menjadi aroma pandan yang menyengat. Suara adzan subuh berkumandang. Sosok pria itu tiba-tiba berubah menjadi asap hitam mengepul dengan 2 titik merah dan langsung menghilang. Dan anehnya, aku pun langsung pingsan tidak sadarkan diri. Hingga dering telepon yang membangunkanku dari tidurku. Begitu aku membuka mata, aku merasakan sakit di sekujur tubuhku. Bahkan untuk bangun saja aku tidak kuat.
Iya Om, halo. Ucapku setelah mengangkat sambungan telepon itu. Kamu bisa nggak temenin Om belanja sama teman-teman Om? Ucap suara yang akrab bagiku itu. Oh iya Om, bisa. Jawabku dengan wajah yang masih menahan sakit di bagian bawah pusar dan kedua kaki ini. Om bawa 2 orang temen nih. Katanya mau nyobain sensasi baru sama kamu. Biar sama-sama gitu. Ucap suara dari telepon itu lagi. Kembali mengagetkanku. Jadi malam ini akan jadi seperti biasa. Ucapku dengan cukup antusias. Kadang aku pun merasa kurang puas jika hanya dengan satu pria ketika sedang bermain. Tapi entah kenapa dengan Bayu, aku merasakan sensasi yang selama ini aku cari. Di dalam kamar mandi. Apa aku salah lihat? Ucapku sambil melihat tempat di mana bintik bulat nan rapat itu kemarin bersarang. Tapi kenapa lenyap? Apakah liur Bayu yang menyembuhkannya? Semua pertanyaan muncul di otakku, tapi syukurlah, aku jadi bebas merasakan malam yang indah jika borok itu hilang. Setelah sampai di dalam mall, aku dan Om dengan orang-orang itu. Om, beliin aku lingerie itu dong. Kayaknya bagus tuh buat kita nanti. Ucapku sambil berbisik di telinga pria tua yang bernama Hendra itu. Itu tidak apa-apa jika kau telanjang di depan kami. Jawabnya sambil menjilat bibirnya sambil menatap bagian bawahku. Tapi kan aku mau itu Om. Ambil saja yang kamu mau sayang. Tapi ketika aku hendak mengambilnya, tiba-tiba sebuah tamparan keras mendarat di pipi mulusku. Plak! Oh, jadi ini perempuan murahan itu. Ucap seorang wanita yang sedang menggandeng vest branded yang selama ini aku idam-idamkan. Hening, suasana jadi dingin. Bahkan Om Hendra tidak berkutik. Wanita londe. Enak banget kamu ya. Tinggal modal body dan ngangkang aja udah banyak dapat uang. Ucap wanita itu lagi kepadaku. Tiba-tiba suara Bayu ada di telingaku. Apapun yang kamu inginkan pada wanita itu akan kuturuti. Aku ingin wanita itu mati terlindas truk. Ucapku lantang, walau ada ratusan orang menatapku. Mataku melotot ke arah wanita tua itu, lalu berbisik di telinganya. Nikmati hari terakhirmu wanita tua bau bangkai. Hei, beraninya kamu ya. Wanita tua itu ingin kembali menamparku. Tapi tiba-tiba tubuhnya kaku dan matanya memutih sebentar. Lalu wanita itu berlari ke jalan raya. Dan brak! Dia terlindas truk besar bermuatan barang. Seluruh orang yang menyaksikan kejadian itu semua berteriak dan panik. Justru aku merasa puas dan kuat. Tunggulah aku malam nanti. Akan aku buat kau puas hingga tidak berdaya. Suara Bayu masih hangat di telingaku. Aku hanya tersenyum sambil berlalu pergi ketika mereka dibubarkan oleh polisi. Karena kejadian di jalan raya yang tidak jauh dari mall itu membuat warga semua panik. Tunggulah Bayu, akan aku keluarkan semua keinginan dan fanrasku kepadamu. Ucapku sambil menggigit bibir bawah. Semua orang panik, hanya aku saja yang dengan santainya berjalan menuju tempat lain. Om Hendra pun tidak berkutik dan tidak menghiraukan istrinya. Kamu mau apa? Biar Om belikan. Ucap Om Hendra dengan suara gemetar. Aku mau tas itu. Ucapku sambil menunjuk ke arah tas yang bermerek itu. Baiklah, ambil saja. Hidup ini begitu indah. Apapun yang aku mau akan jadi kenyataan. Ketika mobil Om Hendra lewat di sebuah masjid kecil, entah kenapa bau busuk dan nanah dari borokku itu keluar. Dia sempat menutup hidung. Aku pun berpura-pura menutup hidung juga, agar dia tidak tahu bahwa itu adalah bau yang berasal dari organ kewanitaanku yang mulai kembali berbintik besar dan rapat. Setelah sampai di depan hotel yang sudah dipesan, aku melihat ada orang yang aku kenal di masa lalu, yang membuat aku mematung sebentar. Azam,
Ucapku sambil melihat pria di masa laluku itu sedang jadi salah satu staf hotel. Ayo sayang, kita masuk. Dua teman Om sudah menunggunya di sana. Ucap Om Hendra. Aku bingung. Aku harus masuk atau tidak? Aku malu memperlihatkan diriku yang sedang bersama Om-Om. Om masuk dulu aja. Aku nyusul nanti. Mau beli minuman dulu ya. Jawabku sambil melihat Azam yang masih berdiri di dalam hotel. Nanti aja. Nanti juga ada resepsionis yang antar minuman ke kamar kita. Aku hanya bisa menunduk saja dan memasang masker dan kacamata melaluinya. Namun ketika aku melewati Azam, dia seperti menahan mual. Dan dia tidak menahan dengan bauku, padahal orang lain tidak merasakan apa-apa. Mata Azam tertuju melihat ke arahku, dan kulihat dia seperti terkejut, seperti melihat hantu. Aku yang takut kalau orang lain melihatku dan mencium bau busukku. Dengan cepat, aku berjalan menuju kamar yang sudah dipesan. Dia bisa melihatku. Suara Bayu terdengar di telingaku, sangat pelan. Aku terkejut karena Bayu mengatakan hal itu. Loh, bagaimana bisa? Dia punya kekuatan putih. Dan dia orang yang taat. Sebaiknya, kamu harus jauh-jauh dari pria itu. Bayu menimpali kepadaku. Tunggu. Suara Azam menghentikan langkahku. Ayu, itu kamu. Ucapnya menimpali, namun aku tetap diam dan terus melangkah. Tapi masih saja Azam mengikutiku lalu berkata, Ayu, kembalilah ke rumah. Ibu dan ayah kamu itu sangat merindukanmu. Dan tolong, jangan bekerja sama dengan jin. Zam, kamu jangan ikut campur masalahku. Aku tidak akan pernah pulang ke rumah sampai kapanpun. Dan satu lagi ya, jangan pernah kamu muncul di hadapanku lagi. Astagfirullahaladzim, Yu. Ucap Azam yang masih terdengar samar olehku. Singkat cerita, di dalam kamar kos, aku bermimpi melihat seorang lelaki tua yang aku temui di kuburan tua itu. Kamu sudah masuk ke dalam perangkap jin itu, Ayu. Jika kau masih melanjutkan pekerjaanmu, maka kau akan habis perlahan-lahan olehnya. Aku tidak peduli. Ini hidupku. Jadi jangan ikut campur urusan hidupku. Ketika aku terbangun, aroma darah busuk dan nanah menyeruak ke dalam hidung. Lalu aku kembali melihat darah hitam itu di sprayku. Ketika aku terkejut, tubuhku terasa sangat gatal. Aku pun menggaruknya, mulai dari bawah pusar hingga ke ujung kaki. Bintik besar bulat nan rapat itu bertambah banyak, hingga ketika aku garuk akan mengeluarkan suara srek, srek, srek. Apa-apaan ini? Ulat putih dan gemuk pun keluar dari setiap lubang di tubuhku. Semakin banyak, makin banyak, hingga memenuhi sprayku. Aku berteriak dan ketakutan. Seluruh tubuhku kembali gatal dan bertambah naik ke tubuh atas hingga ke leherku. Lalu, ulat putih gemuk itu kembali keluar semakin banyak. Dan aku tidak bisa merasakan apa-apa lagi. Aku langsung masuk ke batub dan menyalakan air panas ke dalamnya hingga penuh. Tanpa sadar lagi, aku langsung masuk ke dalamnya. Rasa panas dan gatal itu beradu jadi satu. Tubuhku memerah dan wajahku perlahan-lahan mengelupas. Tidak, aku tidak mau mati. Aku panik. Lalu dari sudut kamar mandi aku kembali mencium aroma pandan yang menyengat. Itu pasti Bayu. Shh, tenang. Akan aku sembuhkan lukamu. Ucap Bayu yang wujudnya masih berbentuk asap hitam dan dua cahaya merah di atasnya. Bayu, tolong aku, cepat. Aku sangat panik. Segera Bayu mengangkat tubuhku. Kau mau membawaku kemana? Diamlah dan tutup matamu. Seluruh tubuhku terasa hangat. Aku pun membuka mataku perlahan. Aku melihat rumah yang begitu unik. Aku berbaring tanpa sehelai kain pun. Lalu aku terkejut ketika melihat seluruh tubuhku mulus. Aku kembali ke semula. Aku kegirangan. Aku mencari di mana keberadaan Bayu. Tapi sia-sia saja, aku tidak tahu di mana dia.
Lalu aku mendengar suara tangis bayi dan krap, suara tancapan sesuatu yang membuat tangis bayi itu menghilang seketika. Bayu, Kita berpindah ke sudut pandang Azam. Ayu, tunggulah aku hingga aku kembali membawa uang untuk meminangmu. Ucapku sambil menggenggam tangan putihnya. iya Zam, aku akan tunggu, asal jangan lama-lama ya. Jawab Ayu sambil tertawa. Hubunganku dengan Ayu sudah berjalan 2 tahun. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Alhamdulillah. Setelah selesai menunaikan ibadah sholat subuh, aku pun bersimpuh dan memohon doa. Ya Rob, berikanlah hamba jalan agar mendapatkan rezeki yang halal. Hanya kepadamulah aku memohon, dan hanya kepadamulah aku meminta kabulkan doa hamba. Ya Allah, amin amin ya Allah amin. Jam 7 pagi, tepat aku akan pergi ke stasiun kereta untuk pergi ke Jakarta. Di sana aku sudah mendapatkan pekerjaan sebagai salah satu pelayan hotel. Namun ketika aku hendak naik, ada seorang kakek-kakek yang memegang tanganku. Aku pun menatapnya dan bertanya kepadanya. Maaf kek, ada apa ya? Ucapku ramah, namun kakek itu sama sekali tidak berbicara. Lalu kemudian dia melepas genggamannya kembali. Aneh, kenapa ya? Kata hatiku sambil menggosok bekas merah di tanganku akibat genggaman itu tadi. 1 bulan sudah berlalu, aku sering menghubungi Ayu dan keluargaku. Namun Ayu tidak pernah sama sekali menjawab panggilan telepon dariku. Hatiku mulai gelisah. Apa yang terjadi di sana? Setelah 2 bulan bekerja full, aku mendapat cuti dan izin selama 3 hari. Kesempatan itu aku gunakan untuk mengetahui kenapa Ayu tidak pernah menghubungiku atau membalas pesanku. Setelah sampai di desa, semua orang melihatku dengan tatapan yang sulit dijelaskan. Apa yang terjadi? Assalamualaikum. Azam pulang. Ucapku sambil berdiri di depan pintu rumah. Waalaikumsalam. Sahutan dengan suara yang indah itu tidak lain adalah suara ibuku. Setelah lama melepas rindu dan berbincang, aku pun ingin pamit sebentar hendak ke rumah Ayu. Namun, aku ditanya ayah. Jangan ke sana. Kenapa emangnya ya? Kenapa ayah terlihat marah seperti itu? Bukannya ayah dan ibu sudah tahu, sudah merestui hubungan aku dengan Ayu. Ayah membatalkan rencanamu untuk menikahi Ayu. Iya, tapi alasannya apa ya? Ayu sudah tidak suci lagi. Dia diperkosa 3 orang tidak dikenal ketika pulang mengantarmu dari stasiun kereta dulu. Aku deg-degan. Hatiku terasa sakit ketika mendengar perkataan ayah. Aku terdiam sejenak dan tidak mengatakan apa-apa. Tidak. Walau bagaimanapun, aku akan tetap menikahi Ayu. Apapun yang terjadi. Ucapku meyakinkan hatiku. Apalagi dia diperkosa karena mengantarku. Rasa bersalah ini bersarang di hatiku. Namun ketika aku pergi ke rumah orang tuanya, Ayu sudah diusir oleh ayahnya. Aku menangis dan menjambak rambutku. Tidak, ini semua salahku. Sampai kapanpun aku akan tetap mencintai Ayu. Sisa cutiku sudah habis. Akhirnya aku kembali ke Jakarta dan kembali bekerja. Namun ketika aku melihat wajah dan rupa yang sama seperti kekasihku itu, aku langsung berterima kasih kepada Tuhan karena sudah mempertemukanku kembali dengannya. Namun aku berakhir ditolak dan Ayu yang dulu sudah hilang dengan Ayu yang berpakaian minim dan bersama orang yang lebih tua darinya. Apa yang telah diperbuat oleh Ayu hingga dia rela menjual tubuhnya untuk laki-laki hidung belang? Dan lebih tidak percaya lagi, auranya gelap dan tubuhnya mengeluarkan bau busuk bercampur nanah. Aku pun bisa merasakan ada sesuatu yang bersamanya, dan itu bukan manusia. Ayu, walau bagaimanapun, aku akan memperjuangkanmu dan membawamu kembali ke jalan yang benar. Ketika malam aku hendak tidur,
aku kembali merasakan aura gelap yang sama mendekatiku. Dan benar, segumpal asap hitam dengan 2 titik merah melayang-layang di atasku. Jauhi dan lupakanlah Ayu. Dia sudah jadi milikku dan sudah menjadi budakku. Jika kau ikut campur, maka kau akan kubunuh. Aku tidak akan pernah takut kepada makhluk sepertimu. Aku hanya takut kepada Allah, ucapku sambil menatapnya. Mulutku langsung melafalkan ayat kursi dan menatap ke arah asap hitam menggumpal itu. Teriakan makhluk itu langsung sirna dengan berakhirnya ayat yang aku bacakan. Ya Allah, Ayu dalam bahaya. Dia sudah masuk dalam jerat jin. Aku harus mencarimu dan membawamu kembali, Ayu. Aku berjanji kepada diriku, hanya kematian yang bisa menggantikanku untuk menuntunmu ke jalan yang benar. Bayu, apa yang kau lakukan, Bayu? Aku berteriak ketika melihat dia mengiris pergelangan tangannya dan memberikan tetes demi tetes darah hitamnya kepada bayi itu. Tenanglah sayang, aku sedang memberi dia makan, ucapnya dengan ramah dengan tatapan sendunya. Rupa Bayu tidak menyeramkan sama sekali, malah dia sangat tampan berotot dengan sedikit jenggot menggodanya. Kemarilah sayangku, ucapnya sambil mendekatiku dan langsung menggendongku bagai anak kecil. Kau harus tetap bersamaku, kapanpun yang kamu mau. Suara Bayu yang dalam seperti setengah mendesah itu membuat telingaku geli. Aku ini bukan siapa-siapa bagimu, ucapku sambil membelakanginya dengan senyuman si bibirku agar dia kembali memelukku. Dan benar saja, dia memelukku dan menatap mataku dengan tatapan manisnya. Kau itu milikku. Jelas aku mencintaimu sayangku, ucap Bayu dan langsung melumat bibirku dengan beringas. Sentuhannya begitu intens membuat aku terbang ke atas awan. Namun sentuhannya itu terhenti kala suara yang sangat aku kenal mendekati kami berdua. Ayu, buka matamu, Ayu. Buka matamu. Memang benar, itu suara Azam. Seketika aku membuka mataku, dan aku terkejut ketika yang di atasku bukanlah sosok tampan dan rupawan, melainkan asap menggumpal hitam dengan mata merah darah, serta taring yang panjang di sisi gigi runcingnya, dengan bibir yang menghitam. Aku berteriak sekuat tenaga. Aku tidak pernah melihat Bayu semengerikan ini. Ayu, ini aku Bayu kekasihmu. Suara menggema itu nyaring terdengar di telingaku. Aku masih ketakutan dan tidak berani menatap wajah Bayu. Pergi, pergi, pergi dari sini. Ayu, cepat gapai tanganku, Ayu, cepat. Suara Azam membuat aku membuka mata. Rumah mewah nan indah serta tempat tidur empuk itu ternyata tumpukan daun kering di tengah rimbun pohon bambu. Tolong aku, Azam. Zam, tolong aku, ucapku sambil menahan tangis. Tangan Azam dan tanganku bersatu. Bismillahirrahmanirrahim. Suara Azam memberat ketika menarikku dari tempat mengerikan itu. Rupanya aku berada di tengah hutan rimbun yang jauh dari kota. Azam, bagaimana kau tahu aku di sini? Aku berdoa pada Tuhan dan meminta petunjuk kepadanya. Alhamdulillah, aku menemukanmu dalam keadaan baik-baik saja. Namun pelukanku perlahan Azam lepaskan. Kembalilah yuk. Kembali ke rumah ibu dan ayahmu. Sampai kapanpun, aku tidak akan pulang, Zam. Walau apapun yang terjadi. Aku mendorong tubuh Azam, lalu berbalik dari tubuhnya. Tapi, apa alasanmu menolak ajakanku, yuk? Sampai kapanpun, aku tidak akan menjawab pertanyaan itu. Apa karena kamu tidak suci lagi? Ucapan Azam membuat jantungku seakan berhenti berdetak. Walaupun jika aku memberitahukan rahasiaku padanya, tidak akan mudah baginya untuk menerima semua kejujuranku. Hatiku mulai merasakan sakit
jika aku mengingat kejadian itu. Tidak mungkin jika aku memberitahukan jika ayahku sendiri yang telah melecehkanku dan mengancam akan membunuhku jika aku memberitahukan pada siapapun kejadian waktu itu. Pergilah, Azam. Aku tidak ingin kamu mendekati aku. Ucapku yang membuat matanya membulat. Lalu Azam berkata, sampai maut yang memisahkan kita, yuk. Aku tidak akan mundur untuk membuat kamu kembali kepadaku. Aku akan menerima semua keburukan dan kebaikanmu. Ucapan Azam membuat hatiku terenyuh. Namun ucapan ayahnya dulu menguatkan aku kembali. Sampai kapanpun, aku tidak akan pernah menerima orang yang sudah tidak suci lagi untuk jadi menantuku. Begitulah ucapan ayahnya Azam. Itulah yang membuat aku malu dan merasa terhina jika aku menjadi istri Azam. Jika kamu tidak bisa menjadi pendamping hidupku, setidaknya jadikan aku teman kamu, yuk. Suara Azam terdengar seperti menahan tangis. Walau tidak bisa aku pungkiri, hatiku remuk, air mataku tidak bisa aku bendung lagi. Aku menahan tangis sekuat tenaga agar Azam tidak mendengar suara tangisku. Aku dan Azam berpisah. Aku lebih dulu pulang dengan taksi yang sudah aku pesan lewat aplikasi datang menjemputku. Walau berat rasanya untuk aku menoleh ke arah orang yang sangat aku cintai itu. Kau harus bisa melupakan Azam, yuk. Dia bukan milikmu lagi. Kau tidak cocok dengannya. Kau terlalu hina untuk jadi pendampingnya. Ucap pikiranku sambil memukul-mukul keras dadaku. Isak tangisku menjadi-jadi kala aku mengingat waktu dan janji kami dahulu. Tak lupa wajah orang yang membuat masa depanku hancur itu. Rasa benciku kepadanya tidak akan pernah aku lupakan sampai kapanpun itu. Dia dan dua temannya membuat tubuhku kotor. Mereka tidak lain adalah paman-pamanku serta ayah sambungku. Ayah ibuku menikah dengannya ketika umurku 3 tahun. Aku pun baru tahu kalau aku bukan anak kandungnya ketika dia mabuk dan mengatakan segalanya. Kenapa tidak kau suruh aku saja untuk membalaskan dendammu? Suara Bayu muncul di telinga kiriku. Iya, bunuh dia dengan perlahan. Buat dia menyesal dan mengatakan kepada ibuku apa yang telah dia lakukan kepadaku. Suaraku pelan membalas ucapan Bayu. Rasa benci dan dendam menyelimuti hati dan akalku. Baiklah sayangku, aku akan lakukan sesuai keinginanmu. Ucap Bayu dengan lembut, lalu aroma pandan itu perlahan pergi. Kutunggu berita kematianmu, Wijaya. Ucapku dengan mata yang mengeluarkan air yang menetes. Namun air mata itu bukan air mata biasa. Namun air mata itu menahan amarah dan dendam. Ketika aku lelah, berbaring di kamarku, aku teringat kejadian tadi di mana aku menolak Bayu dengan kasar. Aku merasa menyesal. Dan bukannya takut, aku malah merasa dia adalah pelindung dan penyelamatku. Hai, aku tahu semua isi hatimu, sayangku. Rupanya Bayu sudah menatapku dari tadi. Sudah pasti dengan wujud tampannya itu. Hebat sekali kamu. Tidak mengetok pintu, tapi sudah bisa masuk ke kamarku. Apakah kau tidak ingin mendengar ceritaku ketika aku ke rumah lamamu? Katakan, apa yang terjadi di sana? Aku menyerupai wujudmu dan mencoba mendekati ayah tirimu itu. Rupanya dia kurang lebih denganku ketika sedang menatapmu. Memangnya, jika kau menatap tubuhku, apa yang dipikirkan? Aku akan membuat tubuhmu seperti ini. Ucapnya lalu memeluk dan menciumku dengan menggebu-gebu. Sentuhan ganas yang aku inginkan itu kembali aku rasakan. Ciumannya sangat berbeda, sungguh terasa nikmat dirasakan. Hingga malam ini akan menjadi malam yang panjang.
Erangan lembut dan nafas khas pria itu membuat aku tidak berkutik. Walau kau mencoba menjauhiku, kau tidak akan bisa. Ucap Bayu padaku dengan nafas memburu, karena kami sedang memadu hasrat yang brutal. Oh ya, bagaimana jika aku tidak ingin jauh darimu? Aku menggodanya dengan suara ngos-ngosan. Itu yang aku inginkan. Kau akan selamanya jadi milikku, hingga hanya ajalmu yang memisahkan kita. Suara itu kian berat, karena nafas kami sedang tidak stabil. Kamar yang semula berbau pandan itu berubah menjadi wangi berbagai bunga, harum dan indah. Yang paling membuat aku malas adalah ketika subuh, maka Bayu akan pergi dan kembali jika jam sudah menunjukkan pukul 10 malam. Sayangku, bisakah kau berhenti bekerja dan selalu bersamaku? Tapi bagaimana jika aku tidak bekerja? Aku tidak akan dapat uang. Masalah itu adalah masalah kecil bagiku. Asalkan kau bersamaku, maka beberapa pun uang dan perhiasan yang kau inginkan akan kupenuhi. Hah? Apakah itu benar? Lihatlah di bawah bantalmu sekarang. Ketika aku membuka bantal, di bawahnya itu, astaga, kumpulan uang merah yang begitu banyak. Baiklah, aku akan berhenti bekerja dan hanya bekerja untukmu. Ucapku sambil memeluk tubuh kekarnya. Baiklah, tapi kau akan menemani aku kemanapun aku mau. Baiklah, dan ingat, buatlah manusia bejat itu mati perlahan. Suaraku menekankan kata mati itu membuat wajah Bayu tersenyum. Aku pun dengan senang hati akan menyiksa manusia seperti itu. Hari ini aku akan berhenti jadi wanita malam. Dan aku akan mencoba pindah ke apartemen saja. Jangan, kau tinggal di sini saja. Dan jangan melihatku dari cermin. Suara Bayu tiba-tiba berubah ketika aku hendak menatapnya dari cermin di depanku. Memangnya kenapa, sayang? Jika kau melihatku dari cermin, maka wujud asliku akan terlihat. Jadi tatap aku dengan melihatku secara langsung saja. Jawab Bayu seperti itu, yang tengah berdiri di sampingku. Baiklah, sayang. Aku akan memandangmu dengan mataku sendiri. Ucapku sambil berbalik, memeluk dan mencium bibirnya yang berwarna merah muda itu. Jam sudah menunjukkan pukul 2 malam, namun aku dan Bayu masih saja melakukan aktivitas suami istri. Entah kenapa hasratku sejak bersamanya meningkat sangat pesat. Apa kau tidak penasaran dengan apa yang terjadi pada ayahmu Wijaya itu? Baiklah, ceritakan semuanya. Aku ingin mendengarnya. Wijaya akan terus melihat wujud asliku, dan aku akan membuatnya mengatakan semuanya pada ibumu, bahwa dialah yang membuatmu tidak suci lagi. Akan aku buat dia kehilangan akal sehatnya. Suara Bayu berat, semakin membrutal kala jam sudah menunjukkan pukul 3.10 malam. Akan aku percepat, sayang. Bersiaplah, bersiaplah. Suara yang awalnya seperti merayu itu berubah menjadi suara yang membuat aku pasrah akan apa yang dia lakukan. Bibir manis Bayu selalu menempel di bibirku. Kecupan mesrahnya tidak henti dia keluarkan. Bahkan tubuhku mulai berbecak merah di bagian leher dan dadaku. Belum pukul 3.25 malam, wujud asli Bayu mulai terlihat, walau masih berada di atas tubuhku. Aku mulai merasa takut, karena mata yang awalnya indah mulai membulat dan berwarna merah. Suara Bayu semakin menggema ketika dia sudah puas. Ketika ayah mulai berkokok, wujud Bayu sepenuhnya berubah ke wujud aslinya. Aku cepat-cepat menutup mata agar aku tidak ketakutan. Tepat pukul 4.00, wujudnya langsung berubah menjadi asap hitam dan berbau pandan.
Karena terlalu lelah, aku pun tertidur lelap. Jam 9.00 pagi, mataku mulai terbuka perlahan. Sudah pagi. Sangat terasa sekali rasa sakit dan nyeri di bagian selakanganku. Bahkan aroma tubuhku seperti aroma nanah. Dengan semua tenagaku, aku mencoba bangkit ke kamar mandi dan mencoba membersihkan tubuhku. Lama sekali aku menatap wajahku, lalu aku tersenyum. Aku pasti begitu cantik di matanya, hingga dia begitu menggila kepada aku. Ucapku sambil tertawa pelan. Sakit di bagian perut bawahku itu semakin menjadi, hingga aku tidak bisa menahannya lagi. Semua yang aku lihat tiba-tiba menjadi rabun, lalu tubuhku seakan melayang dan gelap. Ketika aku membuka mataku, aku merasa aneh, lalu aku melihat kiri kananku. Rupanya aku di rumah sakit. Tapi siapa yang membawaku ke sini? Alhamdulillah, kamu sudah siuman. Suara yang tidak pernah bisa aku lupakan itu terdengar. Rupanya benar, itu adalah Azam. Bagaimana kamu bisa tahu kalau aku sakit di rumah? Aku hanya punya insting dan merasakan apa yang ingin aku rasakan. Jawaban Azam membuat aku semakin terheran-heran. Kenapa dia selalu ada kala aku butuh pertolongan? Walaupun Azam mencoba untuk menutupi penciumannya, aku masih tahu kalau dia menutupi hidungnya kadang-kadang. Aku begitu aneh dengannya. Kenapa hanya dia yang bisa merasakan bau busuk dari tubuhku? Kenapa semua pelangganku tidak merasakannya sama sekali? Aneh, sangatlah aneh. Bahkan dokter sekalipun tidak melihat dan merasakan bau borokku. Tapi hanya Azam yang merasakannya. Hanya saja, bau borok ini akan keluar ketika lantunan adzan dikumandangkan. Jika orang ingin sholat, maka aku akan memisahkan diriku dari siapapun, lalu bau borok itu pun keluar. Dan tubuhku menjadi memerah dan gatal sekali, hingga bekas kukuku selalu membekas di tubuhku. Semakin lama aku gosok, semakin banyak pula bulatan-bulatan kecil terlihat. Dan tidak lama kemudian, ulat-ulat putih kecil akan keluar dari lubang borokku. Hanya Bayu yang bisa menyembuhkanku. Azam, tolong, pergilah dari kehidupanku. Aku mohon. Ucapku kepada orang yang pernah paling aku sayangi. Tidak, Ayu. Sampai kamu mau berpaling dari makhluk hitam itu. Jawaban Azam benar-benar membuat mataku terbuka lebar. Bagaimana dia tahu bahwa Bayu bersamaku? Apakah dia bisa melihat Bayu juga? Aku bisa melihat aura hitam menyelubungi tubuhmu, Yu. Aura itu hitam sekali. Aku bisa menyembuhkanmu tanpa harus memakan darah siluman. Azam menatap tajam ke arahku. Apa benar obat yang membuatku sembuh adalah darah Bayu? Hatiku kacau, menjadi kacau. Bagaimana Azam tahu semua yang aku lakukan? Ayu, asal kamu tahu ya, Yu. Bayulah yang membuat kamu punya penyakit borok ini. Dialah yang merasuk paman-paman kamu dan ayahmu untuk memperkosamu. Kamu dimanipulasi oleh rayuan makhluk halus itu, Yu. Azam terlihat sangat serius. Bagaimana kamu tahu bahwa semua itu adalah akal dari makhluk itu? Aku tahu itu. Aku tahu semua dari mimpiku ketika aku memanjatkan doa untukmu, Ayu. Jawaban Azam tidak bisa aku terima. Bagaimana aku bisa mempercayai mimpinya itu? Mungkin itu hanyalah bunga mimpinya. Jangan ikut campur urusanku. Pergilah Azam. Baiklah. Jika kamu butuh bukti, maka kamu harus minum air ini. Ucap Azam sambil menyerahkan sebotol air mineral. Aku tetap tidak bergeming, walaupun Azam berbalik dan pergi meninggalkan ruangan. Aku tidak percaya begitu saja. Mungkin itu semua hanya tipuan Azam, agar aku tidak bersama Bayu lagi. Ucapku sambil mengeluarkan seluruh air dari dalam botol ke wastafel. Ibu Ayu, bisa duduk sebentar? Ucap dokter yang menanganiku. Iya, Bu. Baik, Ibu. Sebenarnya Ibu mengalami peradangan di selangkangan Ibu dan banyak bekas cakar di tubuh Ibu. Jadi saya sarankan agar Ibu untuk tidak dulu melakukan hubungan intim, ya Bu? Iya, Dok.
Baik. Perkataan dokter itu membuat aku resah. Bagaimana tidak, aku tidak bisa jauh dari tubuh kekar Bayu. Setelah bermalam di rumah sakit, aku diantar pulang oleh taksi. Setelah sampai dan masuk ke kamar, aroma khas Bayu segera terasa. Sayang, dari mana saja kamu? Aku sangat merindukanmu. Ucap Bayu yang sama sekali tidak mengenakan sehelai benang pun. Bayu, jangan buat aku terangsang oleh tubuhmu yang kekar dan besar itu. Tolong. Ucapku sambil menatap perut si speknya. Kenapa? Apa yang terjadi hingga kau menolakku, sayangku? Tubuhku sedang sakit, jadi aku tidak bisa melayanimu malam ini. Ucapku sambil berbaring di kasur. Namun ketika aku berkedip, kamarku langsung berubah menjadi kamar mewah dan megah, seperti di dalam kamar para raja dan ratu. Hah? Kenapa ini? Kemana kamu membawaku? Ucapku penuh dengan keheranan. Kita sedang berada di alamku, sayang. Tangan nakalnya Bayu langsung memegangi pinggulku. Hawa tubuhnya yang hangat itu membuat leher dan belakangku terasa geli. Namun aku tidak bisa berbuat apa-apa. Kala aku berbalik, seluruh pakaianku sudah menghilang. Bukankah sudah aku katakan, aku sedang sakit? Kau sudah sembuh, sayangku. Ucapnya sambil menatap selakanganku dengan mata liarnya. Aku pun melihat area itu, dan benar, sakit dan nyeri yang aku rasakan itu lenyap seketika. Tubuhku didekap erat, seolah tubuhku adalah hidangan makan malamnya. Kecupan dan jilatan liarnya membuatku kembali lupa akan semua sakit dan capeknya diriku ketika baru pulang dari rumah sakit. Bayu sangat tahu area kesukaanku, dan dia tahu apa yang aku harapkan dari gerakannya. Hasratku mulai tidak tertahankan kala dia mulai menjilati area bawah perutku. Sungguh membuat perasaanku melayang-layang. Aktivitas suami istri itu kembali kami lakukan, hingga subuh kembali datang. Namun yang terjadi ketika aku bangun dari tidurku, bukannya aku sembuh, luka nyeriku itu semakin bertambah. Bahkan bau busuk dari borokku itu menyebar kemana-mana. Bukan saat adzan dikumandangkan saja, tetapi di setiap waktu. Tiba-tiba aku merasa mual. Lalu dengan sisa tenagaku, aku bergerak dari kasur dan aku pun muntah di lantai. Dan apa yang aku muntahkan sangat membuat aku panik. Belatung. Muntahanku itu belatung. Rasa mualku itu tidak bisa aku bendung lagi. Aku segera berlari ke kamar mandi dan muntah sangat banyak. Banyak sekali belatung besar-besar yang keluar dari mulutku. Belatung itu bercampur dengan lendir hijau pekat. Bau busuk yang begitu menusuk. Aku terduduk dan tidak bisa berpikir. Apakah penyakitku ini bisa disembuhkan? Pikiranku kalut dan terhenti di kata-kata Azam kemarin. Apakah Bayu benar-benar seperti yang dia katakan? Tidak mustahil Bayu jahat. Hanya dia yang tahu keinginanku dan apa yang aku mau. Bayu, keluar Bayu, keluar. Ucapku sambil menahan sakit yang teramat sangat. Namun teriakanku tidak ada respon. Tiba-tiba suara ketukan pintu terdengar. Dak, 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 dak. Assalamualaikum. Ayo, buka. Ini aku Azam. Perlahan-lahan aku melangkah ke arah pintu dan membukanya. Waalaikumsalam. Wajah Azam terpaku pada diriku, dari atas hingga bawah. Dia menatapku dan menangis. Maafkan aku, Ayu. Aku terlambat untuk menolongmu. Suara lirih Azam membuat aku terdiam. Aku akan membawamu ke rumah Paman Ayus untuk mengobati penyakitmu itu. Azam hendak memegang tanganku, namun segera aku tepis. Kenapa kamu masih kesini dan menemui aku? Sudah aku katakan kan, aku tidak ingin berurusan denganmu. Ucapku kepada Azam, namun Azam tetap bersikukuh dan masuk mengambil selimut dan membawaku ke mobilnya. Aku pun seperti linglung dan pasrah. Dalam perjalanan Azam menelpon pamannya yang bernama Ayus tadi. Halo, Assalamualaikum Paman. Aku dan Ayu sudah di jalan.
hendak ke rumah paman. Sebentar lagi sampai, paman. Namun di tengah perjalanan, aku kembali merasakan bau pandan, dan dengan cepat aku mencari asal bau itu. Bau itu seperti mengikuti mobil yang aku tumpangi itu. Apakah itu Bayu? Ucapku dalam hati. Biarkan saja dia mengikutimu. Aku tidak akan tinggal diam jika dia mau mencelakaimu lagi. Ucap Azam dengan nada menekan. Dari mana kau tahu jika Bayu mengikuti kita? Ya jelas aku tahulah. Dari dulu kau tahu kan bahwa aku bisa merasakan dan melihat makhluk gaib. Jawab Azam seperti itu. Aku pikir itu hanya omongan busitnya semata. Mana mungkin dia tahu ucapku dalam hati. Rupanya, rumah Paman Ayus adalah pemilik sebuah pesantren. Ketika mendekati rumahnya, perasaanku sudah tidak enak seperti mual dan pusing. Aku tidak ingin masuk ke dalam rumah itu. Namun, aku dipaksa oleh Azam. Sampai-sampai aku digendong olehnya. Tolong, jangan paksa aku, Zam. Aku tidak mau ikut. Ucapku sambil berteriak keras. Ketika memasuki rumah Pak Ayus itu, aku langsung pingsan tidak sadarkan diri. Di dalam tidurku, aku melihat Bayu berdiri sambil melihat marah ke arahku. Kamu tega tidak mempercayaiku, Ayu. Aku sudah menyembuhkan penyakitmu. Namun apa yang kudapatkan hanya kekecewaan. Kata Bayu seperti itu, sambil suaranya meninggi. Kau bilang menyembuhkan aku. Nyatanya, penyakitku semakin bertambah. Kau bilang kau menyembuhkanku. Tapi penyakitku sama sekali tidak pernah sembuh. Malah seluruh tubuhku sudah borok semua. Lihat bulatan-bulatan kecil di tubuhku ini. Makin banyak dan semua mengeluarkan belatung. Tinggalkan Azam dan kembali padaku. Suara Bayu itu menggema hingga membuat aku siuman. Tenanglah pikiranmu, Nak. Aku akan menyembuhkan penyakitmu. Ucap Pak Ayus kepadaku. Lihatlah dirimu, Ayu. Lihatlah dirimu di cermin. Ini, lihatlah apa yang dilakukan oleh jin yang selama ini kamu tidak tahu. Ucap Azam sambil menyerahkan cermin besar di depanku. Ketika cermin itu di depanku, sungguh aku tidak mengenali diriku sama sekali. Seluruh tubuhku memiliki lubang yang sudah mulai membengkak dan besar-besar. Bahkan rambutku mulai rontok. Akibat lubang di kepalaku itu sudah sangat rapat dan merah. Tubuhku kurus kering dan kulitku mengering. Sungguh itu bukan aku. Sekarang, kamu mulai mengandung anak jin. Suara Pak Jayus mengejutkanku. Selama kamu berhubungan intim dengan jin, maka tubuhmu akan semakin rusak. Dan akhirnya jiwamu terikat selamanya dengan jin itu. Hilangkan saja anak jin ini. Hilangkan saja anak jin ini. Ucapku sambil ingin berteriak. Namun tiba-tiba angin kencang membuka pintu dengan keras. Brak! Lalu asap hitam menggumpal, terlihat di depan pintu. Jangan coba-coba membunuh anak pertamaku. Suara yang terdengar mengerikan itu menggema. Sosok yang sangat menyeramkan itu tiba-tiba muncul di depan pintu. Namun sosok hitam itu tidak bisa masuk karena Pak Ayus membacakan sesuatu dan meniupnya ke arah pintu. Wahai ciptaan Tuhan, engkau pun sudah tahu bahwa kaummu dan kaumku itu tidak bisa bersatu, hubungan kalian terlarang. Pak Ayus berdiri dan berjalan menuju ke arah pintu. Aku tidak peduli. Aku hanya ingin Ayu menjadi budak nafsuku dan akan menjadi ibu dari anak-anakku yang kelak akan seperti aku. Sosok hitam itu tidak lain adalah Bayu. Berhentilah menyesatkan wanita tidak bersalah, wahai jin alas. Andai kau tahu, wanita itu sudah kurang lembut seperti aku. Dia tidak pernah berdoa maupun beribadah untuk Tuhannya. Dia bahkan membenci Tuhan dan menyalahkan Tuhan atas segala yang menimpanya. Jadi kenapa kalian masih ingin membebaskannya dari jeratku? Aku akan membuatnya kembali ke jalan yang benar.
Suara Azam sangat terdengar serius. Aku akan menikahinya dan merawatnya serta membimbingnya. Hanya taat kepada Allah. Ucap Azam menimbali lagi. Biarlah dia menjadi milikku. Dia sudah tidak bisa diselamatkan. Katakanlah, aku berlindung kepada Tuhannya manusia, Raja manusia, sembahan manusia dari kejahatan, bisikan setan yang bersembunyi yang membisikkan kejahatan ke dalam dada manusia dari golongan jin dan manusia. Pak Ayus membacakan sebuah surah yang aku sendiri sudah lupa itu surah apa. Namun ketika bacaan Pak Ayus selesai, sosok bayu itu langsung menghilang. Baiklah nak, aku akan menyembuhkanmu dengan syarat kau harus belajar mengenal Tuhanmu dan kamu harus lupakan jin alas itu. Jika kamu masih memikirkannya, sekuat apapun kekuatanku untuk memutuskan tali ikatan kamu dengannya, itu akan gagal karena kamu tidak berniat dengan sungguh-sungguh. Ucap Pak Ayus seperti itu. Ketika aku dibaluri dengan beberapa tumpuk daun berwarna hijau dan air dari Pak Ayus, tubuhku yang semula panas berkurang. Aku akan membawa kamu ke tempat khusus wanita. Di sana kamu bisa istirahat dengan nyaman. Ucap Azam sambil tersenyum ramah kepadaku. Namun aku hanya diam dan linglung. Apa yang aku lakukan dan apa yang terjadi, aku masih mencernanya dengan sedikit lamban. Namun di saat Azam mengantarkanku ke asrama wanita, tiba-tiba tubuh Azam terpental jauh dan terhempas ke tanah. Brak! Darah segar keluar dari mulut Azam. Azam! Azam! Aku pun berteriak histeris melihat kejadian itu nyata di depan mataku sendiri. Azam, kamu harus kuat. Ucapku sambil memegangi kepala Azam yang berlumuran darah. Pak Ayus, tolong Pak, tolong. Aku berteriak, terdengar langsung oleh Pak Ayus. Pak, tolong teman saya Pak, please. Ucapku sambil gemeteran. Beberapa saat di rumah sakit. Maafkan kami Pak, Bu. Pak Azam sudah meninggal dunia. Suara dokter yang mengurus Azam membuat diriku seakan jatuh dari atas langit yang tinggi. Aku pun terduduk lemas. Aku masih ingat kata-kata terakhirnya saat bersamaku. Aku akan menjaganya, membawanya ke jalan yang benar, dan aku akan menikahinya. Itulah kata-kata terakhir Azam saat bersamaku. Aku menangis sesegukan. Aku baru menyesal dan menyadari bahwa selama ini Azamlah yang membuat aku berlahan-lahan sadar akan duniaku yang kotor ini. Karena dialah aku tahu arti dari mencintai dengan tulus dan kesabarannya dalam menyadarkanku. Namun kini Azam sudah tiada. Bagaimana denganku? Aku pun menangis sambil meronta-ronta sambil menyebut nama Azam. Sudah, ikhlaskan saja Azam. Dia sudah tenang di alam sana. Ucap Pak Ayus. Aku pun baru sadar bahwa dia pun yang mencoba menyadarkanku akan celaka. Dan aku tidak ingin Pak Ayus celaka gara-gara aku. Aku pun pergi keluar rumah sakit dan pergi entah kemana kakiku melangkah. Tangisanku tidak bisa berhenti. Namun, langkah kakiku terhenti ketika melihat seorang pria bertubuh besar dan berotot sedang menghampiriku. Pria itu berbaju kaos hitam dengan celana jin pria. Rambut dan jenggot tipisnya itu sangat aku kenali. Itu sosok Bayu saat dia menjadi manusia. Berhentilah berlari sayang. Suara khas pria itu membuat aku takut dan mematung di tempat. Lalu tubuhku tiba-tiba terangkat dan sudah berada di dekapan Bayu. Berhentilah menjauhiku sayang. Itu tidak berguna. Suara berat Bayu membuyarkan semua pikiranku. Ketika mataku berkedip, semua sudah berbeda. Kini aku berada di rumah megah nan mewah, dihiasi berbagai macam benda antik. Di mana aku? Kamu di rumah kita sayang. Sebentar lagi kamu akan menjadi seorang ibu.
ucap Bayu sambil mendekatiku dan menempelkan hidungnya dan hidungku. Suara nafasnya yang berat itu membuat aku hampir tidak bisa bernafas. Hidungnya berpindah ke pipiku, lalu ke bibirku. Awalnya aku tidak membalas ciumannya, namun karena ciumannya itu begitu bergairah, aku pun membalasnya. Aku pun mendesah. Suaraku perlahan-lahan menjadi tidak teratur. Bibir Bayu yang berwarna merah muda itu perlahan-lahan berpindah ke bagian leherku, lalu ke pundakku. Dan tanpa sadar, baju sudah tergeletak di lantai marmer mewah ini. Aku merasa seluruh tubuhku panas. Hawa nafsuku menjadi tidak terkendali. Tanpa sadar, aku kembali menyerahkan tubuhku kepada jin alas itu lagi. Semakin kamu menikmatinya, maka semakin banyak anak yang akan keluar dari tubuhmu, sayang. Ucap Bayu di telingaku dengan suara beratnya. Nafasnya pun tidak teratur, itu membuat aku semakin bergelora. Hentakan-hentakan kuat membuat aku semakin liar tidak terkendali. Namun di sela-sela keintimanku, perlahan-lahan aku mendengar suara Pak Ayus. Ayo, dengarkan aku. Lepaskan dirimu dari jin alas itu. Ucap suara Pak Ayus terdengar samar. Namun ketika aku hampir sadar, tubuhku tiba-tiba diangkat dan dipeluk dari depan, walau tubuhku dan tubuh bawah Bayu masih menyatu. Nafas berat Bayu kembali terdengar di telingaku. Namun lagi-lagi, suara Pak Ayus membuyarkan fokusku. Ingatlah Ayu, ingatlah pengorbanan Azam. Kata-kata itulah yang langsung menghentikan fokusku kepada Bayu. Lepaskan aku, lepaskan. Lalu aku pun berusaha untuk turun dari dekapan Bayu. Namun sia-sia, tubuhku terlalu kecil untuk ukuran Bayu. Jangan terlalu mendengarkan manusia itu, sayang. Fokuslah denganku. Suara Bayu yang berat itu membuat aku bingung. Namun tanpa aku sadari, perutku semakin membesar. Suara Bayu menggema ketika tubuh bawahnya menegang. Apa yang terjadi? Kau sedang hamil anakku, sayang. Tenanglah. Dia tidak akan berwujud manusia sepertimu. Dia hanya sepertiku dan ikut bersamaku. Sakit sekali. Kulihat dari tubuh bagian bawahku mengeluarkan cairan hitam dan bau. Lalu dengan sekuat tenaga, tiba-tiba sesosok makhluk berbulu hitam keluar. Dan itu berulang-ulang hingga 100 kali. Hingga tubuhku benar-benar lemas. Lalu aku pun tidak sadarkan diri. Kemudian setelah itu, kupingku berdering. Suara dari telingaku membuat kepalaku terasa pusing tidak terkira. Aduh, sakit. Hanya itu kata yang bisa aku katakan perlahan. Ketika aku membuka mataku perlahan-lahan, aku sudah berada di kamar kosku. Dan anehnya, kamarku penuh dengan aroma pandan yang menyengat. Bayu, di mana kamu? Ucapnya sambil mencari sosok pria taman itu di semua sudut ruangan. Sayang, aku di sini. Suara berat itu ternyata di belakangku. Kenapa aku di sini? Bukannya di tempat kamu? Jika kamu di sana, aku takut kamu akan ketakutan. Memangnya kenapa? Di sana, banyak ada jenis jin alas yang sedang satang untuk menyambut lahirnya anakku. Di situ aku deg-degan. Aku baru ingat, akulah ibu dari anak-anak Bayu itu. Memangnya kenapa jika aku di sana? Bukannya mereka juga bisa berubah wujud seperti kamu? Karena itulah, aku tidak ingin mengajakmu ke sana. Karena mereka tidak bisa sepertiku. Sakitmu akan hilang setelah 1 hari istirahat. Di sana ada perhiasan dan uang yang banyak untukmu. Setelah itu, benar saja, ketika aku membuka bantal itu, tersusun rapi uang ratusan juta dan sekotak perhiasan. Satu pintaku, jika kamu membeli
membeli sesuatu dengan uang itu, jangan ambil kembaliannya, kata Bayu seperti itu. Aku hanya diam tanpa mendengarkan ucapannya, karena terlena dengan uang dan perhiasan yang ada di depanku. Walaupun tubuhku sedikit lelah, aku kembali bersemangat, karena ingin cepat-cepat membelanjakan uang itu dan memakai perhiasanku. Aku akan membeli apartemen, jadi aku tidak akan tinggal di kosan kumuh ini, ucapku sambil memiringkan bibirku. Aku pergi menggunakan taksi, dan lagi-lagi sopir taksi itu menghentikan mobilnya di tengah jalan. Dan ekspresinya selalu sama, menahan mual. Padahal tubuhku dan wajahku itu cantik dan indah. Dengan langkah percaya diri, aku pergi ke tempat jual beli mobil. Jadi aku tidak akan menumpang taksi lagi. Setelah membeli mobil, aku dengan senangnya menuju apartemen yang hendak aku beli tadi. Aku akan membayar setengahnya dulu. Baru bulan depan akan kulunasi. Jadi uangku masih tersisa banyak. Uang yang diberikan oleh Bayu itu rupanya tidak habis-habis. Ketika lewat di sebuah masjid, tiba-tiba mobilku berhenti. Aduh, mobil sialan, Gerutuku. Aku tahu, jika aku berhenti di sini, maka tubuhku akan kembali mengeluarkan bau busuk dan nanah. Namun pintu mobilku macet, seakan ada yang menahannya. Aku panik karena gatal tubuhku semakin menggila. Seluruh kulitku semakin panas dan gatal. Semua kukuku yang cukup panjang itu mencakar-cakar dan menggaruk-garuk kulitku. Darah keluar dari semua permukaan kulitku. Bintik-bintik rapat pun kembali keluar. Dan semakin banyak hingga seperti kulit nangka. Bedanya hanya warna dan lubang di tengah bentolnya mengeluarkan belatung. Gatal. Aku teriak menjadi-jadi. Bajuku menjadi basah karena darah dari kulitku yang mengelupas karena gatal yang menjadi-jadi itu. Bertobatlah Ayu, niscaya kamu akan sembuh. Suara itu mirip sekali dengan suara Azam. Azam, apakah kau itu? Ucapku sambil mencari arah suara itu. Seorang bapak sepuh mengetuk pintu mobilku dan mengucapkan salam. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Aku menjawabnya, namun aku masih tidak bisa membuka pintu mobil. Tenangkan hatimu, Yu, dan perlahan-lahan buka pintu mobilnya, ucap bapak tua itu. Dan benar, pintunya bisa terbuka. Aku dibawa masuk oleh pria tua itu. Dari bajunya dan rupanya, dia seperti ustadz. Saya sudah menunggu kamu, Ayu. Ucap pria tua itu membuat aku heran. Dari mana dia kenal denganku? Almarhum Azam pernah bicara padaku dan beramanat kepadaku untuk membawamu dan menyembuhkan penyakitmu. Siapa nama Bapak? Dan apa hubungannya dengan Azam? Nama Bapak Mulyadi. Azam itu mantan muridku, dan dia sudah menceritakan tentangmu padaku. Jadi aku akan menjalankan amanat itu. Tapi aku baik-baik saja, Pak. Aku mengelak karena aku tahu jika ada orang yang mencoba membantuku, maka akan celaka. Pertama-tama, Bapak ingin kamu memikirkan ibumu. Betapa hancur hatinya jika dia tahu anak semata wayangnya seperti ini. Kedua, Bapak ingin kamu lebih mendekatkan diri dengan Yang Maha Kuasa. Selanjutnya, Bapak ingin kamu berpikir dengan sadar bahwa jin alas itulah yang membuat kamu seperti ini. Bapak jangan asal tuduh ya. Tidak mungkin Bayu yang membuat saya seperti ini. Dia mencintai saya dan memberikan saya apa yang saya inginkan. Nah Ayu, jika kamu tidak percaya, lebih baik kamu sendiri yang melihat apa yang dilakukan jin alas itu kepadamu. Bawalah ini dan minumlah. Air itu untuk minum dan membasuh wajahmu. Pak tua itu berbicara sambil menatap wajahku. Oke, aku akan pastikan omonganmu itu hanyalah palsu. Tempat dudukku menjadi basah karena darah dan nanah yang bercampur menjadi satu. Bau busuk pun tak lupa memenuhi rongga hidung.
Dalam perjalanan pulang, aku berpikir keras. Tidak mungkin Azam bohong padaku. Tapi aku tidak percaya jika Bayu yang menyebabkan semua ini padaku. Lama aku berpikir, dan akhirnya aku memutuskan untuk berbuat sesuatu. Perih. Aku terkejut ketika membasuh wajahku dengan air pemberian Pak Tua itu. Aku pun meminumnya, walau aku merasakan bau busuk dari air itu. Aku memuntahkan cairan hijau pekat, serta beberapa belatung di dalamnya. Aku terdiam. Jika aku masih ingin hidup, aku akan memutuskannya dengan bulat. Ketika aku memutuskan untuk kembali ke rumah untuk bertemu itu, sebuah panggilan masuk, dan itu bertuliskan nama Ibu. Assalamualaikum, Bu. Ucapku sambil menahan haru. Setelah bertahun-tahun ini tidak pernah menelponku. Nak, bapakmu meninggal dunia. Suara dari sambungan telepon itu membuat aku terdiam sejenak. Ibu tahu semua rahasia bapakmu selama ini. Dan ibu menyesal, Nak, karena tidak tahu kebusukan ayahmu. Jadi ibu tahu, jika ibu tahu, Nak, bapakmu sendiri yang mengatakannya sebelum dia menggigit lidahnya sendiri hingga putus, lalu menyayat lehernya sendiri. Ucap ibu sambil menangis. Aku diam dan pikiranku kalut. Di sisi lain, aku ingin memeluk ibu. Namun di lain sisi, aku terlalu benci dengan ayah tiriku itu, walau dia sudah meninggal. Pulanglah, Nak. Ibu merindukanmu. Iya, Bu. Ayo bakal pulang. Ketika selesai menelpon, aku terdiam dan menatap kosong arah langit-langit kamar. Kemudian aku tertawa terbahak-bahak sambil mengeluarkan air mata. Akhirnya, dendamku terbalaskan. Jika tugasku sudah selesai, apakah aku akan diberi jatah? Suara Bayu terdengar dekat. Ketika aku berpaling, aku sudah berada di kamar mewahnya. Dan di sana aku melihat banyak sekali bayi yang tidak memakai baju dan celana maupun atau pakaian penutup. Apakah itu anak kita? Ucapku sambil melihat ratusan bayi berbaring di karpet bulu. Itu anakmu dan anakku. Ucap Bayu sambil memelukku dengan mesra. Aneh rasanya. Entah kenapa hatiku menjadi bahagia ketika melihat bayi-bayi mungil ini. Walau di hatiku yang paling dalam itu aku ketakutan. Mereka akan sepertiku, akan menjadi pemuas nafsu para manusia. Tapi aku masih belum bisa mencerna perkataannya. Tubuhku lemas ketika lidahnya menyentuh kulitku. Seluruh tubuhku basah karena jilatannya. Namun ketika ingin menjilat wajahku, tiba-tiba Bayu berteriak. Setelah berteriak, lalu Bayu seperti marah padaku. Kenapa kamu menuruti perkataan pria tua itu? Aku bingung saat itu. Ucapku setengah takut. Mata Bayu yang memerah perlahan-lahan berubah menjadi sayu kembali. Jangan dengarkan siapapun kecuali aku. Ucap Bayu sambil memelukku. Kecupan mesra dari Bayu membuat aku bahagia. Namun saat aku ingin memadu kasih bersama Bayu, aku melihat Pak Tua itu bersama beberapa orang di tempat ini. Menjauhlah dari jin alas itu, Ayu. Kalau kamu tidak menjauh, kamu tidak akan selamat. Ucap Pak Tua itu yang memberikan aku air tadi. Bayu menjadi marah dan dia kembali ke wujud aslinya, yaitu asap hitam dengan mata merah. Pak Tua itu membacakan sesuatu lalu menatapku. Disitulah akhirnya aku melihat wujud anak-anakku yang asli. Bayi-bayi itu berwujud menyeramkan, hingga Bayu yang aku kenal tampan berubah menyeramkan. Lihatlah, Ayu. Kamu sudah dijadikannya budak nafsunya. Aku menjadikannya budak nafsu
karena dialah wanita yang cocok untuk jadi seperti ini. Bahkan, dia sering menjual diri untuk mendapatkan uang. Dan dia tidak pernah ingat dengan Tuhannya. Kata Bayu seperti itu. Kini aku baru sadar jika aku adalah budak nafsu dari genderuwo. Dengan izin Allah, aku menyuruhmu untuk berhenti memperbudak Ayu. Setelah itu, Pak Tua dengan beberapa orang bawaannya itu membacakan sesuatu. Lalu aku melihat tubuh bayi-bayiku itu menjadi bara api. Aku pun menangis terseduh-seduh menyaksikan kejadian itu. Tubuh Bayu juga menghilang. Aku tertunduk sambil menangis. Kini aku baru sadar jika selama ini aku salah. Namun tubuhku tidak dapat disembuhkan. Tubuhku akan selamanya seperti ini. Kini hanya aku sendiri yang menderita sambil menunggu ajal menjemputku. Dalam kamar kos ini aku sendiri dengan penyakit borok yang menjijikan. Ketika aku membuka mataku kembali, aku sudah menyaksikan tubuhku dimandikan ibu dan wanita pengurus jenazah. Air mata tangisan ibuku membuat tubuhku semakin sakit. Aku menyesal, sangat menyesal. Dari pemandian lalu disolatkan, tubuhku tidak berhenti mengeluarkan nanah yang membuat kain kafanku menguning. Setelah dikuburkan, aku masih menangis. Ketika aku melihat orang terakhir yang datang melayat, mereka adalah ibu dan ayah Azam yang melayat datang. Lalu dia berkata, "Semoga kamu tenang di sana ya Ayu, dan maafkan kesalahan kami. Selama ini, kami membenci orang yang menjadi korban dari kejahatan ayah tirinya sendiri." Ucap mereka berdua. Penyesalan selalu datang di akhir. Cerita ini tamat sampai di sini. Bagaimana menurut teman-teman tentang cerita ini? Silahkan tulis di kolom komentar. Terima kasih buat kalian semua yang sudah mendengarkan cerita ini sampai habis. Semoga kalian dalam keadaan sehat selalu, panjang umur, dan sukses selalu. Terima kasih juga buat penulis yang sudah mengizinkan kami untuk menceritakan kisah ini. Semoga kalian dalam keadaan sehat selalu, panjang umur, bahagia selalu, dan sukses selalu. Dan buat teman-teman yang baru bergabung di channel ini, silahkan klik tombol subscribe dan tombol loncengnya, agar kalian tidak ketinggalan cerita terbaru dari kami. Dan saya mohon maaf jika ada kesalahan kata. Saya pamit undur diri. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jagat lelembut.